Serasi itu kan harmoni selaras. Bagaimana Sukabumi itu perlu dibangun dengan sebuah keharmonisan, perlu dibangun dengan sebuah keselarasan. Mari bangun Sukabumi itu dengan tidak membeda-bedakan asalnya, tentu juga agamanya, sukunya, dan lain sebagainya. Ketika semangat Sukabumi kita ini muncul, maka Sukabumi akan menjadi sebuah kota yang livable dan lovable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updater, ketemu lagi dengan kami di acara Update Talk edisi Pilkada 2024. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kami mengundang semua pasangan calon untuk Pilkada 2024 baik di kota maupun di Kabupaten Sukabumi termasuk di Gianyar. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir di studio Sukabumi Update Platform pasangan nomor urut 1 Pilkada Kota Sukabumi. Teman-teman nama kami Assalamualaikum Sampurasun. sampai kandidat. Assalamualaikum. Kandidat Sembada. Dalam edisi ini saya ditemani redaktur Sukabumi Update kami Oksa Bakhtiar Jamsa. Dia yang akan banyak nanti ngebahas apa sih di sini sih, gimana sih pengalaman Kang Ahmad Fahmi dan Kang Didas Sembada selama proses pilkada ini. Maka Kang Oksa, siap. Mungkin sebelumnya Pak, saya ingin nanya dulu, kan hampir 1 bulan lebih Pak ya. Menuju 2 bulan keliling, saya lihat setiap hari sapa warga. Apa yang Bapak potret Pak? Walaupun kota Sukabumi nggak luas Ya. banget, tapi ya lumayan. Hampir 2 bulan itu kan Bapak Setiap hari. potret dari kondisi terkini yang kira-kira yang dibutuhkan masyarakat Sukabumi ini. Ya, kalau dari hasil keliling beberapa bulan terakhir, saya, Pak Dida, kami tentunya mendapatkan pesan perlu sebuah perbaikan yang kita lakukan dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Jadi, apalagi kan efek pasca pandemi itu belum tuntas ternyata, baik dari sisi ekonomi, sosial kemasyarakatan itu belum pulih. Jadi memang dibutuhkan sebuah effort yang kuat ke depan agar masyarakat itu kembali tumbuh secara perekonomian mereka. Dia menangkap hal yang sama. Ya tentu tadi teknisnya sama, tapi bagi saya ini ada pengalaman yang luar biasa ya. Saya sebagai birokrat 30 tahun lebih ya, ternyata kan baru merasakan bagaimana saya menemui masyarakat dari gang ke gang, dari RW ke RW. Ini pengalaman yang luar biasa. Pertama, Ya, kalau Pak Fahmi mungkin karena berkecimpung di dunia politiknya sudah jauh lebih dulu. Saya kan baru masuk dan ternyata memang politik itu perlu silaturahmi, dan alhamdulillah silaturahmi dengan warga sudah saya lakukan. Insya Allah saya ingin ada berkah lah dari silaturahmi. Sudah kekelilingin semua Pak, semua RW. Kalau semua sih nggak kan dibagi dua. Masih ada berarti yang belum. Yang kami bagi dua nih. Begitu Pak. Oke, jadi menarik ya, artinya wajah Sukabumi juga perlu kembali perlu kembali dijenguk untuk kemudian menjadi modal Bapak berdua kembali. Khususnya Pak Fahmi mungkin masuk di periode kedua. Ya. Mungkin Pak, sebetulnya pertanyaan paling standar. Alasan Pak Dida akhirnya mendampingi Bapak maju di pilkada sekarang seperti apa? Sebenarnya sih kita sudah bisa menebak sih, artinya kan kolaborasi antara birokrasi dengan Bapak yang juga sudah berpengalaman sangat penting. Cuman nilai khusus yang mungkin Bapak lihat, ya serasi ini seperti apa? Seperti apa sih? Serasi itu kan harmoni selaras. Ya. Bagaimana Sukabumi itu perlu dibangun dengan sebuah keharmonisan, perlu dibangun dengan sebuah keselarasan. Itu makna makna sederhananya bagi saya gitu tuh. Ya. Jadi bagaimana Sukabumi ini harus dibangun dengan yang pertama adalah kebijakan politik harus kuat. Ya. Di sisi lain, bagaimana menggerakkan birokrat untuk betul-betul firm untuk melaksanakan kebijakan politik itu juga harus kuat. Maka kenapa hari ini saya memutuskan saya harus menggandeng seorang birokrasi, karena menurut saya itu ketika saya punya kebijakan politik yang kita keluarkan ke depannya, maka wakil saya, beliau harus mampu untuk menguatkan birokrasi bahwa kebijakan politik tersebut adalah bagian untuk kebaikan masyarakat. Ya. Dan ini tentunya ketika pendamping saya berasal dari seorang birokrat,
beliau akan lebih mudah untuk meyakinkan tersebut sehingga terjadi percepatan pembangunan ke depan. Oke, siap saling melengkapi, Pak ya. Ya, Mengkonsolidasikan Jadi kayaknya ngevaluasi periode sebelumnya dan diperlukan memang sosok untuk memperkuat kebijakan politik itu dari Ya. figur birokrat. Betul, sebuah hasil evaluasi lah seperti ini. Sama mungkin pas kemarin jalan-jalan itu, kalau yang jalan-jalannya figur baru mungkin ini, tapi kalau yang jalan-jalannya Kang Fahmi sebagai incumbent mungkin juga menerima masukan yang Pak 5 tahun terakhir ini gimana kayak gitu, rame nggak kan? Oh, ada juga sih, ada juga. Tetapi dalam perjalanan kemarin masyarakat sih memahami ya, bahkan masyarakat banyak yang memberikan apresiasi. Kan saya memimpin itu hanya 32 bulan itu kan pandemi. Pandemi. Dari 60 bulan saya memimpin, 32 bulannya pandemi. Jadi masa normalnya itu hanya 28 bulan. Dan ini tidak pernah dialami oleh para kepala daerah sebelum saya. Jadi saya punya pengalaman ya, bagaimana masyarakat itu banyak yang menyampaikan apresiasi mereka. Di tengah keterbatasan berbagai sumber daya yang ada, di tengah keterbatasan masa pandemi kemarin, ternyata kota kita, baik secara fisik maupun secara non-fisik, terjadi percepatan selama 5 tahun terakhir ini. Pandemi itu menggeser-geser, banyak yang digeser, bukan dalam arti ngegeser-geser, banyak yang digeser, terutama perencanaan pembangunan. refocusing anggaran. Iya, refocusing anggaran dan segala macam. Apa Kang? Ternyata masih bisa ngebangun Lapang Merdeka sama pedestrian. Ya, itulah yang masyarakat kemudian menyampaikan apresiasi ya. Karena kan kita tuh hanya 3 ya Pak Didaya ketika pandemi itu ya. Hanya yang harus kita lakukan adalah fokus kepada penanganan kesehatan. Yang kedua fokus untuk menekan inflasi. Yang ketiga itu bantuan sosial. Supaya tidak ada tidak ada keributan lah di masyarakat. Masyarakat tetap tenang. Dan ini berhasil kita lakukan. Kita fokus seluruh anggaran kepada 3 titik poin tersebut. Tapi ada nilai lebihnya. Oh ternyata kita masih bisa membangun gitu ya. Dan ini yang kemudian masyarakat menyatakan ternyata meskipun di tengah keterbatasan kita punya kelebihan yang lain gitu ya. Setahu saya memang terbatas memang kayaknya anggaran di kota itu. Memang perlu narik anggaran kayak apa? Sejauh mana gitu mungkin pertanyaannya Kang, diperlukan relasi dengan Pemprov, dengan pusat gitu. Karena kan kalau kita belajar dari itu memang APBD-nya kota ini kan memang segitu-gitu Iya, gitu ya. hanya PAD-nya 1,3 iya gitu juga ya. nggak walaupun mendongkraknya seperti apa. Memang seperti apa sih kan untuk Ya, memang dengan kalau kita hanya mengandalkan kepada PAD apalagi ya, ini agak sulit. Karena APBD kita ya rata-rata 1,3 hari ini. habis untuk biaya rutin jadi pegawai? Ya biaya rutin itu sekitar berapa ya Pak Dida? Hampir 40 ya? 40%. Hampir 40%. Padahal batas maksimal itu di 30% harusnya. Tapi kita sudah hampir menembus 40%. Maka dibutuhkan bagaimana pemerintah itu ke depan mampu untuk membangun komunikasi yang lebih luas. Saya berharap waktu itu hubungan dengan pemerintah provinsi, tapi kan ternyata memang pandemi juga saat itu. Pemerintah provinsi juga merasa kesulitan. Ke pemerintah pusat juga sama, arahannya hanya 3 hal tersebut. Dan juga kepada para anggota dewan yang Dapil Kota Sukabumi yang kita harapkan waktu itu mampu untuk mendongkrak APBD kita gitu ya. Tetapi ya dengan berbagai keterbatasan yang ada, tampaknya di periode ini nih baru kita bisa ngegas nih Kang. Ya. Tapi yang menarik Pak, pandemi itu kan kadang-kadang UMKM bagian dari ekonomi kreatif di dalamnya juga menjadi tulang punggung. Saya lihat juga Kang Fahmi 5 tahun terakhir ini kan sangat punya fokus lah terhadap dunia ekonomi kreatif UMKM. Ini gimana ke depan untuk melanjutkan itu? Ternyata di pandemi berguna loh ini sebagai tulang punggung ketika sektor formal mungkin terpukul waktu itu. Ekonomi kreatif UMKM itu muncul menjadi hero waktu itu. Ke depan gimana yang ke depan? Ya, pertama kemarin saya sebagai wali kota dan Pak Dida sebagai sekda waktu itu. Jadi komunikasi dan kolaborasi kami begitu kuat sehingga ketika ada sebuah ide kita harus melawan pandemi ini dengan meningkatkan UMKM masyarakat melalui ekonomi kreatif. Saya seringkali sampaikan ke Pak Dida selaku sekda waktu itu, Pak Sekda tolong didesain bagaimana anggaran kita yang tersisa ini mampu untuk kita prioritaskan kepada UMKM. Nah, beliau mendesain waktu itu.
kenapa di masa pandemi kita mampu untuk menggratiskan NIB. Kenapa kita bisa menggratiskan like hygiene, sertifikasi halal gitu ya. Kemudian juga PIRT, ini semua gratis. Yang diarahkan untuk kepentingan memajukan UMKM dan ekonomi kreatif. Yaitu Pak Dida selaku Sekda yang waktu itu mengalokasikan anggaran-anggaran yang tersisa. Nah, kolaborasi itu saya dengan Pak Dida meningkatkan kualitas UMKM. Kemarin alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. UMKM kita tumbuh melesat di tengah masa pandemi dan pasca pandemi, dan kita harapkan UMKM Sukabumi hari ini sampai dengan ke depan pasca pandemi mereka sudah bisa mendapatkan hasil dari perjalanan yang mereka lalui ini di 1-2 tahun terakhir ini. Saya ini saksi bagaimana dulu Pemkop ini berharap pada saat yang sekarang lagi rame nih, terminal lama ya, terminal Sudirman 2022 kalau nggak salah ya, pasca pandemi. Kang Fahmi waktu itu tempat Dida Sekda berharap ekonomi langsung jalan gitu ya. Ya. Kalau masalah Pemkot launching terminal pariwisata ya kan. Iya, Nah, sempat. ternyata memang nggak jalan. Jalannya itu saat ini berarti 2024, berarti memang perlambatan ekonomi dan mulai naiknya lagi itu ternyata saat ini ya kan. Di hari ini. Nah, di 2024 ini gitu kan. Sudah difasilitasi, nggak rame ya karena nggak ada yang beli. Mungkin kayak gitu kan. Karena daya belinya masih sangat berkurang waktu iya kan? itu ya. Sekarang bukan didiamkan, sudah program itu nggak jalan, tiba-tiba muncul dengan sendirinya gitu. Dan sekarang mungkin mau ditata lagi sama Pemkot, kemarin kita ngobrol sama PJ itu mau ditata lagi. Ya mungkin seperti itu ya. 2024 ini momentum ekonomi itu naik gitu. Ya. Di salah satu program unggulan kami adalah kita ingin melakukan revitalisasi X Terminal Sudirman. Ini sudah ada dalam dokumen janji politik kami. Kenapa? Ini kelanjutan dari semangat membangun UMKM di masa yang lalu. Ya. Meskipun juga kita akan lakukan kolaborasi bukan hanya untuk UMKM. Karena berdasarkan RT RW, lokasi tersebut adalah lokasi yang digunakan untuk kawasan bisnis. Jadi kita ingin bagaimana kawasan, Pas berarti. ya, tapi kawasan bisnisnya ini bukan berarti UMKM semuanya. Kawasan bisnis ini apakah dia dijadikan mall, dijadikan hotel gitu ya, pusat perbelanjaan, perdagangan, tetapi dengan mengcombine kita menarik UMKM lokal yang ada di wilayah kita. Jadi kondisi di X-Terminal sebenarnya sesuatu yang sudah kita desain pasca pandemi waktu itu. Sekarang embrionya muncul, embrionya tumbuh. Nah, kita berharap nanti ke depan akan semakin sudah tadi kata saya sudah bisa berjalan dengan baik lah. Oke. Nah, kalau terkait pandemi saya juga teringat karena dulu saya liputan di lapangan Pak, dan ternyata kita pernah mengalami PSBB dan segala macam sampai ke yang terbaru itu kita PPKM. Bukan PPDB ya kan ya? Bukan PSBB waktu itu, pembatasan sosial berskala besar. Tapi akhirnya kan bertransformasi menjadi PPKM. Ya. Kota Sukabumi termasuk daerah yang menjadi juara atau mendapat penghargaan lah. Pasti kan ada komunikasi tuh Pak dengan berbagai pihak dalam menangani pandemi. Ke depan dengan kolaborasi birokrasi politikus ke depan, kalau komunikasi seperti itu seperti apa? Mungkin Pak Dida akan mendorong supaya komunikasi serupa itu bisa mengupgrade program ke depan. Ya, tadi kan Pak Fahmi juga menyampaikan ini tidak dialami oleh wali kota sebelumnya. Nah, tentu juga saya bersyukur ini tidak dialami oleh sekda-sekda yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi, nah kemudian kan saya masih ingat ya, kebetulan kan penanggung jawabnya itu wali kota dan saya sebagai ketua Satgas COVID ya gitu ya. Tentu saya tahu persis bagaimana manajemen penanganan COVID yang dilakukan oleh Pak Wali pada saat itu sesuai juga dengan petunjuk Presiden dan Gubernur gitu ya. Ya dengan berbagai program yang sebetulnya bukan program yang bukan program yang sesuai teori karena nggak ada teorinya penanganan COVID. Tapi tentu dipimpin oleh Pak Wali, kita setiap hari itu 2 tahun, Pak, saya ingat 2 kali Lebaran. Bagaimana kita jalan dari awal Ahmad Yani sampai Sudirman itu bolak-balik menangani atau memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan masker, jaga jarak, bagaimana angkot jangan berdekatan dan lain sebagainya. Kemudian juga
meminit tadi yang menjadi 3 program prioritas dari mulai bantuan sosial, kemudian peningkatan ekonomi gitu ya. Itu kan sesuatu yang harus kita minit sedemikian rupa karena APBD itu dibagi menjadi 3, jadi sudah tidak ada lagi program kegiatan infrastruktur yang lainnya gitu. Nah, memanage APBD itu kan sesuatu yang luar biasa dan setiap bulan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan ternyata alhamdulillah manajemen yang dilakukan oleh Pak Wali dan kita semua dan tentu juga kolaborasi dan kesadaran masyarakat itu dapat apresiasi yang tinggi dan itu tidak kita cita-citakan kita akan menjadi yang terbaik, tapi tanpa kita duga ternyata undangan kita menjadi yang terbaik dan diserahkan langsung oleh Pak Presiden. Dan dari situ juga kita mulai mendapatkan dana insentif gitu, penanganan karena kita sudah bisa menangani COVID, ada dana insentif ke APBD yang untuk diteruskan programnya ke masyarakat. Gitu. Pemulihan ekonomi untuk recovery ekonomi gitu. Jadi intinya sih 2024 ini momentum recovery gitu kan ya. Iya. Ya, recovery. Melejitkan kembali gitu kan ya. Ya kita berharap sih recovery-nya udah tuntas nih. Kan pandemi itu dari 1 April 2020 sampai dengan Agustus 2022. 32 bulan tuh. Kemudian dari 2022 sampai dengan 2024 ini adalah masa transisi pasca. Nah kita berharap ke depan ini langsung sudah mulai ekonomi kita semakin melejit lah itu. Apa yang terpotretkan? Kira-kira permasalahan utama di Kota Sukabumi untuk 5 tahun ke depan. Kalau kami yang menangkap sih masih nggak jauh seputar kesehatan, pengangguran, pendidikan, gitu ya, kemiskinan, terus potensi anak muda, gitu ya. Seperti apa nih pasangan 01 memotret dan apa yang akan kerjakan 5 tahun mendatang jika diberi amanat lagi oleh rakyat Kota Sukabumi. Saya dan Pak Dida, kami mendesain 13 program unggulan. Yang 13 program unggulan itu kami desain setelah kami melakukan survei kepada masyarakat. Sebenarnya kondisi hari ini, apa sih yang diharapkan oleh masyarakat? Jadi 13 program unggulan Serasi ini adalah potret dari beberapa kondisi masyarakat dan harapan mereka. Ya. Contoh yang paling tinggi adalah yang berhubungan dengan pengangguran. Maka muncullah program yang berhubungan dengan pengangguran, yaitu Kartu Serasi Siap Kerja Siap Usaha. Apa itu kan? Ya. Wah. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Mau tahu banget ya. Ada vokasi kewirausahaan Ya, di dalamnya kan ada pendidikan vokasi, ada kewirausahaan, ada bagaimana juga kita mengajak anak-anak muda kita yang mau mereka ikut pendidikan, pelatihan, atau bahkan ketika mereka ingin bekerja ke luar negeri, kita fasilitasi itu semua. Artinya memang kalau untuk lowongan pekerjaan di Kota Sukabumi sendiri memang harus kita akui ya memang nggak banyak, Sangat gitu. terbatas. Sangat terbatas. Apalagi kalau kemudian kita hanya mengandalkan jual ijazah. Ya, saya punya ijazah S1 nih, saya pengen kerja, itu sudah sangat sulit dengan antara ketersediaan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan kerjanya sudah sangat tidak rasional untuk di Kota Sukabumi. Ya. Nah Pak, kan kalau kita bicara tentang struktur sosial lah, yang paling kecil kan keluarga Pak. Apapun kita hidup di keluarga, pendidikan sebagainya. Salah satu program yang saya lihat ada Rumah Keluarga Serasi. Yeah. Apa yang Bapak lihat seberapa urgent program ini untuk dihadirkan di Kota Sukabumi gitu Pak? Ini jadi unik nih Kang nih. Ya, jadi saya ngobrol dengan Pak Dida, dengan teman-teman nih ya, ketika kita membahas draft visi, misi, dan program unggulan. Dan yang kita lihat, dan kita menyadari benar, bahwa keluarga itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari keluarga. Kenapa terjadi kriminalitas yang tinggi? Bagaimana terjadi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan hari ini? Semuanya berawal dari keluarga. Makanya kami menguatkan program dan visi misi kami dengan berbasiskan ketahanan keluarga. Lahirlah program Serasi Keluarga ini. Semangatnya adalah bagaimana institusi terkecil dari sebuah masyarakat, yaitu keluarga, ini mereka terlibat dalam proses pembangunan. Ini juga salah satu pertanyaan yang sempat saya tanyakan ke paslon lain ya. Seberapa penting keluarga menurut paslon yang lain gitu ya.
Meskipun kedua paslon yang lain menyatakan sangat penting keluarga itu. Tetapi kan kemudian saya tanyakan, kenapa kalau Anda berdua menyatakan sangat penting tapi tidak punya program yang berhubungan dengan ketahanan keluarga? Saya sampaikan itu. Berarti Anda berdua tidak konsisten nih dengan sesuatu yang Anda nyatakan sangat pentingnya. Jadi bagi kami, ketahanan keluarga itu menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan ini. Mari kita lakukan proses ketahanan keluarga dengan melibatkan tokoh agama. Di sini kami menjadikan tempat-tempat ibadah itu sebagai center of excellence. Ya masjid, ya gereja, ya pura, ya pihara, itu kita jadikan sebagai center of excellence. Maksudnya apa? Termasuk pelayanan keluarga, pranikah, pasca nikah, bagaimana menjadi ibu yang hebat, bagaimana menjadi ayah yang luar biasa, kita libatkan dalam sisi-sisi keagamaan, institusi keagamaan. Sentuhannya nanti kayak gimana kan keluarga itu melalui program seperti apa itu? Ini nanti akan banyak program turunan. Kayaknya Anda sangat tertarik nih dengan program saya. Ya, kan saya juga berpikir memang keluarga penting gitu. Ya. Seperti apa gitu nyentuh keluarga itu biar punya kesadaran untuk membina ya. Kalau kita bisa bilang apa sebagai dasar pertama kali anak gitu ya memang dari keluarga. Program seperti apa gitu? Kan gini ya. Kita melihat di masa pandemi kemarin, angka perceraian itu tinggi di Kota Sukabumi. Ketika angka perceraian tinggi di Kota Sukabumi, ternyata kriminalitas juga meningkat ternyata. Ya, ini kan bagaimana kita mengajak kepada tokoh agama, kepada institusi agama, mari kita membuat sebuah program pranikah. Salah satu contohnya. Kita ajarkan kepada mereka yang akan menikah, kita edukasi kepada mereka yang akan menikah, betapa pentingnya pernikahan itu dibangun bukan hanya sebatas dasar cinta. Cinta mah mudah yang kan ya. Tetapi membangun keluarga itu bukan hanya atas dasar cinta, ada nilai-nilai kemuliaan di dalamnya. Jadi itu pendidikan sebelum pernikahan. Bagaimana setelah menikah kita ajak juga institusi keagamaan, para tokoh agama, mari kita menghadirkan kemarin kita menjadi ayah-ayah yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa. Ini kan harus juga disampaikan bagaimana sih menjadi ayah yang hebat, bagaimana menjadi ibu yang luar biasa. Ibunya satu Pak, ibu jadi dua. Tapi kan ayah-ayah. Ini suka ini aja. Jadi tapi Pak Dida saya menarik, ini kan pengalaman pertama Pak di luar program. Saya mungkin agak lompat dikit ya, di luar program. Keluarga gimana Pak? Bapaknya dengan aktivitas baru harus turun ke masyarakat dan sebagainya. Ya tentu juga yang paling utama pada saat saya akan terjun ke dunia politik ini ya izin keluarga, ya izin istri, anak-anak dan keluarga. Dan alhamdulillah karena memang ini juga ya saya juga tidak bisa mengatakan ini keberuntungan, jadi sepertinya pas, jadi pas pensiun, pas ada pilkada gitu loh gitu ya. Jadi tepat gitu. Jadi semuanya nggak guluyur lah kalau orang Sunda mah ya. Ya tentu yang paling utama adalah minta izin keluarga, doa, dan ini juga sering diajarkan oleh Pak Pami, istikharah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesibukan sekarang keluarga mendukung Pak. Ya, dan bahkan lebih sibuk sekarang daripada tugas sebagai aparat kemarin. Badan juga jadi berkurang nih badan. Yes, jadi kan permasalahannya itu kalau tadi salah satu kunci ya dari pasangan serasi adalah keluarga. Selain itu, apa lagi Pak yang terpotret permasalahan yang akan digarap oleh pasangan serasi 5 tahun mendatang? Berbeda mana? Tadi ada salah satu juga yang mungkin ini upgrading ya dari sebelumnya tentang membership UMKM serasi. Mungkin ke depan akan seperti apa? Ini juga kan bagian dari hasil evaluasi kita gitu ya. Ternyata kan bantuan yang disampaikan ke masyarakat, bantuan sosial yang didata oleh PSM itu ternyata kan tidak semua yang yang membutuhkan itu dapat bantuan. Nah, sehingga kemarin oleh Pak Fahmi dan kita semua hasil diskusi, kita harus mengambil langkah bagaimana caranya masyarakat yang tidak dapat bantuan dari BKM yang tidak terdata itu bisa tetap mendapatkan bantuan. Tentu kita gunakan program membership UKM ini. Ya, tentu UKM itu kan dari bisa bantuan sosial dan kemudian juga bantuan modal yang tidak ada bunganya. Kemudian ternyata kita juga tidak hanya untuk bantuan modalnya saja, tapi kita sudah
sudah melangkah bagaimana kita mengarahkan pendampingan itu untuk pemasarannya, kemudian bagaimana skill yang harus didapat para UKM-nya, karena kan kota kita tadi sesuai dengan visi itu harus berdaya saing. Kalau hanya ngelola bantuan-bantuan seperti itu mah sudah tidak berdaya saing. Sementara kan peluang kita jalan tol yang sudah semakin dekat kan sudah banyak, pasti arus barang dan jasa itu masuk ke kota Sukabumi. Kalau kita tidak siap, tidak kreatif, tidak inovatif, dan tidak berdaya saing akan tertinggal. Makanya bantuan konselingnya bukan hanya sebagai bantuan modal saja, jadi sudah ke aspek pemasaran dan skill yang harus didapat para UKM. Jadi memang harus nyambut begitu keberadaan tol Bocimi nyambung gitu, itu menjadi suatu pintu masuk juga mungkin secara ekonomi buat kota Sukabumi. Harus lebih meningkatkan ekonomi kita. Makanya mimpi besar itu, bagaimana kita memiliki pusat layanan UMKM terpadu, PLUT ini. Tadi yang sebagian Pak Didi sampaikan, permasalahan UMKM itu bukan sebatas modal. Bisa jadi mereka modal, tapi mereka nggak punya jejaring untuk pemasaran. Mereka punya modal, mereka punya jejaring, tetapi mereka butuh kebijakan, kan gitu ya. Makanya tadi semangat kami bagaimana pusat layanan UMKM terpadu ini bisa hadir di wilayah Kota Sukabumi. Itu akan nyambung lagi itu dengan permasalahan-permasalahan perekonomian yang harus disiapkan gitu, bagaimana cara meng-guide investor buat makin gitu. Sebenarnya kita tuh peluang untuk mendatangkan investor itu di bidang apa aja sih, Kang? Kalau Sukabumi itu setahu saya itu cuma jasa perdagangan mungkin. Iya. Karena kan sejak awal kita sudah menetapkan dan meneguhkan diri sebagai kota jasa, kan. Jadi kita akan fokus ke Jasa. Penyediaan jasa saja. Kan? Jasa dan perdagangan. Iya. Ini Kang Fahmi 5 tahun ke belakang ini salah satu figur yang sukses ya kalau menurut saya mengembangkan ikon di kota Sukabumi. Lapang Merdeka itu walaupun itu bantuan dari pemerintah provinsi. Dananya itu adalah satu ikonnya kota Sukabumi gitu ya, sebagai public space gitu ya. Kedepannya kan lebih banyak yang kayak gitu nggak, Kang? Iya, karena saya berharap ini kan kaitannya dengan salah satu permasalahan kita juga nih, Kang, perubahan iklim. Ya. Kenapa kita harus memperbanyak ketersediaan ruang terbuka hijau atau ruang terbuka publik? Kenapa harus dibuat lebih nyaman masyarakat di ruang-ruang terbuka tersebut? Karena kita harus mengantisipasi perubahan iklim juga, kan? Sehingga budaya masyarakat yang awalnya mereka malas olahraga, budaya masyarakat yang awalnya mereka malas jalan, itu dengan mindset perubahan infrastruktur yang kita buat, ini berubah. Trotoar itu dibangun, salah satu semangatnya, mari kita jalan kaki. Ya. Mari kita jangan terlalu sering menggunakan kendaraan, sesekali jalan kaki lah. Seminggu sekali kah, kan gitu ya, atau seminggu 2 kali kah, kan semangatnya kan sebenarnya itu, kita membuat trotoar terintegrasi di beberapa wilayah kita. Jadi harapannya yang tadi disampaikan ya demikian sih, Kang ya. Jadi kawasan-kawasan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka publik itu akan kita kuatkan. Ketika saya memimpin, saya membuat 33 lapangan renyah ya, Pak Didaya waktu itu ya. Harapannya apa? Masyarakat kalau mau olahraga nggak usah harus ke kota. Ini kan juga ketika tidak begitu banyak masyarakat untuk olahraga saja harus ke kota, berarti ada pembakaran dari kendaraan yang berkurang, kan gitu, Kang ya. Ada kemacetan yang dikurangi, ada ekonomi yang meningkat berbasiskan, karena di tiap-tiap lapangan renyah tersebut harapan kita muncul ekonomi baru secara ekosistem yang tumbuh gitu ya. Artinya pedestrian akan lanjut nih konsepnya. Pedestrian akan lanjut. Ya, secara terintegrasi. Beberapa jalan belum ada ya, belum tersentuh ya kemarin. Iya, betul. Nah, terus juga saya baca juga akan ada skenario memindahkan ke arah Ciberem gitu, pusat pemerintahan gitu. Artinya memang apalagi daerah situ kan belum banyak juga pedestrian yang dibangun. Kita kan pedestrian baru Ahmad Yani, ke sini itu Sudirman, melingkar sedikit itu ke ya. Jadi itu seperti apa, Kang? Memang kan Kecamatan Cikole itu sudah sangat jenuh. Cikole itu pusat pemerintahan, pusat ekonomi, karena pasar semacam pusat kesehatan, rumah sakit di Cikole semua.
selanjutnya pusat pendidikan gitu ya. Kemudian Cikole juga pusat ya apa ini ya? Ya tadi saya sampaikan pemerintahan, pendidikan, kemudian ekonomi, kemudian kesehatan gitu ya. Jadi Cikole itu menumpuk segala pusat tuh di Cikole jenuh. Harus ada salah satu pusat tadi yang kita geser ke arah selatan. Maksudnya apa? Ketika ada yang kita geser salah satunya ke arah selatan, ini kita menciptakan ekosistem ekonomi baru di wilayah selatan. Saya sih punya cita-cita bagaimana kita memindahkan pusat pemerintahan saja. Bagaimana ketika wali kota dan wakil wali kotanya ngantor di sana. Kalau balai kota yang pindah ke sana, maka insya Allah akan ada daya ungkit ekonomi baru. Ciberem itu Pak? Di Ciberem. Yang dekat apa? DPRD itu ya? Ya, yang dekat DPRD. Satu kawasan. Satu kawasan dengan DPRD. Mimpi kita gitu kan. Artinya itu kantor balai kota dan pusat perkantoran mungkin ya? Ya, kita berharap sih nanti terjadi sebuah pusat pemerintahan semuanya di sana dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Tapi semangat kita hari ini bagaimana balai kota bisa pindah ke sana terlebih dahulu. Jadi orang yang mau ke pusat pemerintahan ya mereka ke sana aja. Gitu, ya. Kalau jalur masuk dekat itu kan? Langsung Dekat, langsung tuh. Tol Bocimi Cibolang itu kan ya, dekat langsung Betul, jalur. Akses langsung nyambung ke Bocimi ke sana. Oke, terus kita masih di Update Talk edisi Pilkada Kota Sukabumi bersama paslon nomor 1 Pak Ahmad Fahmi dan Pak Dida Sembara dan Kang Fikransyah. Saya mungkin soal program tadi sudah lumayan banyak Pak. Kembali ke persoalan keluarga dan ada yang menarik. Ternyata Kang Fikransyah putrinya Pak Fahmi ini selalu hadir Pak, mendampingi Bapak, menemani dalam setiap aktivitas kampanye ini. Saya juga ingin tahu gimana cara Bapak parenting di rumah. Kok anak-anak juga bersedia ikut gitu dan mendukung lah. Kelihatannya tuh aktif banget dan selalu heboh lah bahasanya gitu kan dengan teman-teman yang lain gitu. Dan memang saya lihat gayanya Serasi ini memang anak muda banget. Iya itu yang Kampanye kemasan itu anak muda banget gitu. Anda tidak melihat kami masih muda. Saya juga muda sih sebenarnya sama Jadi Oksa. tersinggung nih kalimatnya. cuma parenting keluarga kayaknya pendekatan ayah ke bapak, ayah ke anak, ke putri, ke putra apa gimana itu? Ya, saya termasuk ayah yang manja ke anak-anak. Jadi bukan anak-anak yang manja ke bapaknya, tapi bapaknya yang manja ke anak-anak ya. Saya berupaya membangun secara emosional itu kedekatan komunikasi lah ya dengan anak-anak semuanya, baik yang kembar maupun dengan yang pertama ya. Jadi mungkin karena secara emosional komunikasi dan hubungan kami sangat kuat, kami biasa bermanja-manja gitu ya. Dalam satu momen kami biasa tidur bareng semua. Nah, kenapa? Karena kami memang berupaya bermanja-manja dengan anak-anak gitu ya. Bisa jadi secara emosional mereka juga melihat hari ini ayahnya, abinya dalam posisi yang perlu mendapatkan dukungan. Dan saya merasakan betapa dahsyatnya pilkada sekarang, energinya ketika mendapat dukungan dari anak-anak. Kan periode sebelumnya anak-anak saya nggak pernah terlibat. Masih itu usianya juga masih itu mungkin waktu itu. Ya, 5 tahun yang lalu mereka SMA ya, mereka SMA sebenarnya sudah bisa melibatkan diri dan terlibat, tapi waktu itu mereka belum terlibat. Tapi hari ini mereka tiba-tiba tanpa saya minta, mungkin juga kan dengan alatnya Pak Dida nih satu hampir seusia ya. Zilenial semua ya, zilenial semua. Jadi nyambung dengan beberapa ketua partai pendukung dan pengusung kami juga punya anak yang usianya sama. Jadi akhirnya guyup lah. Ya, akhirnya guyup dan ini yang membahagiakan kami yang tidak dimiliki oleh pasangan yang lain. Ternyata anak-anak kami itu mereka itu memiliki effort yang luar biasa lah dalam membantu kami para ayahnya. Dengan gayanya sendiri mungkin. Dengan gaya saya juga kaget, oh gini mereka punya gaya yang aneh gitu ya, maksudnya aneh tuh yang gak kepikiran. Karena lu mah udah tua kan. Nah, pendidikan juga sama Pak ya, yang putra itu ikut Ya, kegiatan sama, gitu. kan ini kan menggambarkan bagaimana izin keluarga. Nah, jadi mereka mendukung semua. Anak muda banget memang kelihatan. Jangan-jangan mereka sudah terlihat mau melanjutkan tertarik gitu ya, tertarik untuk berkiprah di dunia politik. Ya bicara anak muda, saya juga baru baca juga nih Sa. Ada rencana gitu ya dalam program kerja itu memfasilitasi apa ya gaya hidup mungkin Pak ya, apa sirkuit, terus ada
stadion gitu, pembangunan, terus ada museum gitu. Itu sejauh mana sih memang dibutuhkan oleh Kota Sukabumi untuk 5 tahun mendatang? Wah, stadion di stadion. Wah ini kan Pelaku lama sejarah ya. Sebagai penjaga gawang. Dulu di mana Pak? Persib atau di Timnas Pak? Ya kan tadi lah terkait dengan sirkuit itu kan salah satu dasarnya kita kan ingin mengurangi tingkat kriminalitas. Nah itu kan menunjang ya. Kan kita lihat ada geng motor, balapan liar dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya itu tidak ada ruang yang bisa digunakan oleh anak-anak kita gitu. Sehingga kan tadi selain memang pembinaan secara mental, kita sediakan ruang-ruang untuk mereka menyalurkan bakat dan keinginannya ya. Mudah-mudahan geng motor nanti kita salurkan di sirkuit balap motor gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan stadion ya ini kita juga jadi prihatin di 5 tahun 10 tahun yang ini kan pengelolaan stadion kita itu tidak efektif ya, yang mengakibatkan juga kegunaannya juga tidak jelas gitu ya. Padahal ini stadion secara luasnya itu sangat representatif untuk pengembangan prestasi sepak bola. Tetapi ternyata juga banyak infrastruktur yang tidak baik lah ya, maka ke depan insya Allah kita bekerja sama tentu dengan investor akan merevitalisasi stadion itu agar stadion itu memang berfungsi sebagai stadion sepak bola. Jadi kan nanti ada gedung untuk pengembangan budaya, konser, dan kemudian ada stadion sepak bola. Tidak disatukan stadion sepak bola dengan tempat konser. Nah, ini kan jadi persoalan sehingga kualitas stadionnya juga tidak terjamin. Akhirnya Korbannya rumput biasanya. dipakai sepak bola tidak, dipakai konser juga terus juga jarang. Nah, ini kan jadi terbengkalai. Ini yang harus kita perbaiki. Memang tren sepak bola secara nasional juga sedang naik. Sedang naik, juga harus kan ikut ada gelombang itu. peluang gitu ya. Kita ada peluang untuk kita mengembangkan prestasi. Dan ini memang dari hasil dialog komunikasi kita dengan masyarakat, banyak masyarakat yang meminta itu ke Pak Dida karena mereka kan tahu ya Pak Dida ini senang bola gitu ya. Banyak sekali yang meminta ke Pak Dida, ingin ada prestasi sepak bola kita meningkat. Salah satu caranya tadi dibangun yang representatif gitu ya. Kalau ke saya karena saya senang otomotif gitu ya, banyak teman-teman otomotif tuh yang minta saya, Kang pengen ada sirkuit atuh supaya kita mah nongkrongnya jelas, supaya kita mah prestasinya jelas, supaya kita mah mampu memberikan ruang, supaya Pemda mampu memberikan ruang ekspresi yang jelas untuk para komunitas otomotif. Masih kan? Masih gaspol. Enggak pol sih. Oh ya, siap. Tapi juga ada satu kata yang masih divisi sebelumnya 2018 kalau masih ada religius, Pak. Mungkin apa kesan yang Bapak sampaikan dengan makna ini gitu, religius masih tetap ada dalam 5 tahun ke depan di pemerintahan Bapak dan tadi dan tentunya gitu. Kota Sukabumi itu sebagai kota toleran. Salah satu yang kemarin juga yang nyambung. Ya. Ada pepatah yang menyatakan bahwa pemerintahan yang didukung dengan agama dia akan terarah dan kokoh. Nah, saya memegang apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina tersebut. Jadi Ibnu Sina menyatakan sebuah pemerintahan, sebuah negara akan kokoh dan terarah ketika didukung oleh keagamaan yang kuat. Ya. Jadi sejak saya tahun 2018 kemarin, saya selalu mencantumkan kalimat religius. Bagi saya, sebagai seorang pemimpin ke depannya, bagaimana kita harus memberikan ruang terbuka untuk peribadatan dan beragama kepada para pemeluk agama. Supaya apa? Supaya makin terarah pembangunan kita. Supaya makin berkah keberadaan kota kita. Makanya saya terus dalam berbagai kesempatan ketika dialog dengan para tokoh agama, saya ingin sampaikan bahwa tidak pernah terjadi kota kita menjadi kota toleran di Indonesia. Dan kita bersyukur 3 tahun kota kita itu dinyatakan sebagai kota paling toleran di Indonesia. Kenapa? Karena tadi semangat beragamanya yang terarah. Ya, itulah sebabnya di kesempatan mendatang saya juga akan tetap membangun sebuah semangat keagamaan yang kuat dan silaturahmi yang kuat dengan para pemangku agama. Ya, jadi saya ingin menjadikan Sukabumi ini sebagai ikon
Ingat Sukabumi, orang kalau disebut Sukabumi bukan hanya mochi yang mereka ingat, tapi mereka mengingat bagaimana terjadi proses keberagamaan yang harmonis di kota Sukabumi. Karena Serasi adalah harmoni. 5 tahun, 10 tahun sebelum menjadi politisi gitu. Dukungan beragam agama di kota Sukabumi kalau akan lihat seperti apa sih? Terhadap untuk membangun, untuk itu. Saya bersyukur ya di tahun 2018 ketika saya kampanye gitu ya, kampanye masih ada beberapa tokoh agama yang agak curiga. Kenapa? Karena dianggap saya berasal dari partai yang dianggap ekstrim. Ya, kemudian saya tunjukkan dalam rentang waktu 5 tahun kepemimpinan saya, ternyata saya bukan orang yang ekstrim dalam beragama, saya terbuka, saya toleran. Dan hari ini dukungan dari para pemangku agama luar biasa kuatnya hari ini dari lintas agama. Ini menunjukkan mereka sudah melihat bagaimana rekam jejak saya 5 tahun yang lalu, dan mereka yakin 5 tahun ke depan saya akan jauh lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu dalam memberikan ruang dan kesempatan beribadah. Isu terkini nih. Sekarang kan cuaca ekstrim. Kalau kemarin-kemarin banyak ramai, saya juga mantau sih di medsos, banjir, limpasan dan segala macam gitu. Nah, Akang 5 tahun sudah menjabat, terus evaluasinya pasti ada. Kedepannya seperti apa, Kang? Penacaan apa ya kalau kita sebut infrastruktur penanganan bencana mungkin ya, penanganan bencana dan segala macam, termasuk kan salah satu permasalahan kota itu, di kota di mana-mana termasuk Sukabumi adalah sampah. Nanti ke depan seperti apa? Nah, mitigasi bencana nih, nampaknya yang dikaitkan dengan tata ruang. Di sini ada Asri Serasi ya, Wih, ngeri. Kok Kang Oksa jauh lebih baca. Saya pikir Anda tuh jauh lebih, saya pikir Kang Oksa tuh jauh lebih hafal gitu. Nyambung ke sini kok ada Asri. Ya, pertama penataan dan pembangunan tata ruang kita harus berbasiskan RT RW, Kang. Nah, ya. Jadi bagaimana tata ruang itu menjadi kata kunci kita melakukan ekspansi dari sisi infrastruktur. Mari kita menata kota kita berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang sudah kita sepakati. Kita sudah punya perdanya tahun 2022 waktu itu ya, Pak Didaya, nomor 1 tahun 2022 kalau saya tidak salah ya, mohon maaf ya, terkait Perda RT RW ini. Jadi ketika kita melaksanakan intervensi infrastruktur berbasiskan RT RW, insya Allah kita akan tetap berada dalam koridor yang benar. Bagaimana lahan sawah dilindungi, ini kita tetap melindunginya. Bagaimana LP2B juga tetap kita konsisten di sana. Bagaimana ada zona kuning, ada zona hijau yang juga harus kita tetapkan. Jadi basis pertama terkait intervensi infrastruktur, mari kita membangun sesuai dengan RT RW. Yang kedua, ini juga tidak bisa dipisahkan bagaimana kita juga berkomunikasi dengan tetangga-tetangga kita nih. Sukabumi nggak bisa membangun hanya memikirkan Sukabumi, nggak bisa gitu ya. Jadi kita juga perlu membangun komunikasi dengan tetangga sekitar. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan pembangunan, ketika tetangga kita kabupaten juga melaksanakan pembangunan, ini kita juga harus saling berkomunikasi. Makanya RT RW Kota Sukabumi dengan RT RW Kabupaten Sukabumi ini harusnya saling menguatkan satu dengan yang lain. Sukabumi itu adanya di tengah-tengah kabupaten. Ya, jadi nggak bisa RT RW kita berlawanan dengan RT RW kabupaten. Alhamdulillah kemarin ketika kita membuat RT RW ini kita saling berkolaborasi dengan Kabupaten Sukabumi waktu itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya perlu kesadaran dan attitude dari warga masyarakat, Kang. Sebaik apapun kita membangun, sebaik apapun kita merencanakan, sebaik apapun kita mengeksekusi program, ketika kemudian masyarakat tidak dibangun secara attitude, secara perilakunya, ini kota kita juga tidak akan maju gitu tekangnya. Sampah. Ya. Sampah ini permasalahan yang sangat klasik setiap tahun gitu ya. Semuanya ditanya terkait bagaimana pengelolaan sampah ke depannya. Secara teknologi ada pengelolaan sampah.
secara berbasiskan hal-hal yang sifatnya ekonomis, sampah itu bisa jadi uang gitunya. Tetapi kalau masyarakat juga tidak diajak untuk merubah perilaku mereka tidak disiplin, perilaku mereka untuk betul-betul dari rumah tangga itu melakukan konsep pemilahan sampah, ini juga akan berat bagi pemerintah. Jadi saya lebih mengajak untuk pengelolaan sampah ini, mari kita kuatkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kita ajak masyarakat itu untuk sadar betapa pentingnya mereka juga terlibat dalam pengelolaan persampahan ini. Kalau sebatas kita beli insenerator, kita bakar sampah, itu mah hal yang biasa-biasa saja demikian ya. Tidak mengurangi volume sampah. Dan tidak akan mengurangi volume sampah. Justru kan edukasi kepada masyarakat yang terpenting gitu ya. Bagaimana masyarakat merubah pola dan gaya hidup mereka terkait. Anak bayi sekarang juga kan udah nyampah kan. Sudah pakai pampers. Bayi Kang Masa udah nyampah juga kan pakai pampers seperti itu. Jadi pola dengan masyarakat ini juga edukasi dengan masyarakat yang harus kita lakukan penguatan. Tuh ya. Sama tidak? Ya, kalau saya sih menarik ini kan ada momentum dan peluang. Jadi kalau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, pada saat pemilihan bupati ke pemilihan wali kota itu jaraknya hampir 2 tahun. Jadi RPJMD kabupaten sudah berjalan setengah, kita baru memulai. Nah, sehingga program kolaborasi dan konsep Sukabumi Raya tidak pernah match gitu ya, tidak pernah nyambung. Nah, sekarang ini ada peluang, ada momentum yang bagus. Karena pilkadanya serentak, tentu nanti memulainya startnya itu akan bersama-sama. Nanti kan kewajiban kepala daerah terpilih itu harus menyusun RPJMD, kita menyusun RPJMD sehingga bisa kita kolaborasikan bagaimana konsep untuk membangun Sukabumi Raya. Khususnya tadi penanganan mitigasi bencana dan penanganan sampah. Sampah kita kan di atas 160 ton sehari, dan ternyata kalau kita bandingkan penduduk kita hanya 360.000, tidak mungkin sampahnya sebesar 160 ton. Ternyata kan ada aktivitas orang kabupaten, dan tentu ini juga resiko mitigasi bencana. Ternyata kan tingkat hunian di daerah atas itu sudah semakin tinggi sehingga resapan air berkurang, sehingga yang terjadi di beberapa kali hujan itu kan air itu sudah bukan digorong-gorong tapi sudah di jalan masuk ke kota. Nah, kita ingin menyelesaikan, kita berdiskusi bagaimana konsep menangani hal itu untuk Sukabumi Raya gitu. Jadi ini peluang Mas sebetulnya. Jadi sebagai penutup, saya ingat Pak, di 2020 1 April kasus COVID pertama, Bapak mengumumkan, mungkin Bapak lupa ya, air mata Pak, waktu itu mengumumkan COVID, Bapak menangis. Kita pikir ini bukan main-main nih masalah cinta sama kota Sukabumi gitu. Nah, saya lihat akhirnya kita bisa pulih selama 32 bulan, recovery dari pandemi. Nah, kira-kira imajinasi Bapak tentang kota Sukabumi 5 tahun ke depan tuh menjadi kota yang seperti apa sih Pak? Dengan Bapak yang sudah menjalani berbagai jatuh bangunnya pemerintahan ini Pak, untuk pandemi dan sebagainya. Ya, saya cinta Sukabumi. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Meskipun saya bukan orang asli Sukabumi, yang disampaikan beberapa orang. Tidak lahir. Nah, tidak lahir di Sukabumi. Iya, tidak lahir. Tapi itu tidak. Kiprahnya kan udah ada di tahun apa sih? Tapi kiprah Sukabumi sejak tahun 2002 sama Sukabumi. Tetapi kecintaan saya kepada Sukabumi nggak perlu diragukan lagi. Ada 2 kata yang ingin saya sampaikan terkait Sukabumi, yaitu mimpi saya ya, yaitu livable dan lovable. Bagaimana Sukabumi ini, harapan saya 5 tahun ke depan menjadi sebuah kota yang livable, yang nyaman untuk ditinggali. Kita nyaman bagi anak muda, nyaman bagi anak-anak, nyaman bagi wanita, nyaman bagi lansia. Ya, ini kota yang livable. Yang kedua, kota yang lovable, kota yang kita cintai bersama. Kenapa? Karena keterlibatan seluruh masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di wilayah kota Sukabumi. Bukan hanya pemerintah yang membangun, tapi masyarakat juga ikut membangun. Makanya seringkali saya sampaikan, inilah Sukabumi kita. Bukan Sukabumi Pemda, tetapi inilah Sukabumi kita. Ketika semangat Sukabumi kita ini muncul, maka Sukabumi akan menjadi sebuah kota yang livable dan lovable. Menyenangkan untuk ditinggali, dan yang kedua adalah dicintai oleh warga masyarakat.
dua kata kunci yang menurut saya mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menguatkan keberadaan Sukabumi ke depan. Di masa ke depan Ya, ini kan ada yang menarik Pak ya, terkait dengan istilah putra daerah. Ini kan jadi menarik. Saya juga tidak tahu definisi putra daerah itu seperti apa. Apakah yang lahir, kemudian seminggu dia pulang keluar, kemudian tetap dikatakan putra daerah, atau yang lahir sebentar di luar kota, kemudian sejak bayi sampai dewasanya di Sukabumi, apakah itu bukan putra daerah? Nah, sehingga tadi kan saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Fahmi, ya tentu kita mari bangun Sukabumi itu dengan tidak membeda-bedakan asalnya, tentu juga agamanya, sukunya, dan lain sebagainya. Karena kota ini kan kota heterogen, tidak mungkin Sukabumi itu harus dibangun atau harus dipiutin katakanlah dengan orang yang definisinya itu lahir di kota Sukabumi. Ini kan jadi bias gitu ya, jadi bias. Jangan sampai juga kemudian anak-anak kita juga menjadi persoalan dengan definisi putra daerah gitu ya. Saya mah bukan lahir di Sukabumi, tidak bisa jadi pemimpin di Sukabumi, tidak begitulah gitu. Mari Sukabumi itu tadi sampaikan Pak Fahmi, bukan Sukabumi kamu lah, ini kan Sukabumi kita, kita sama-sama tidak melihat golongan, kelahiran, pendidikan. Ayo yang memenuhi syarat kita bangun Sukabumi ini dengan bersama-sama, karena itu yang dibutuhkan Sukabumi. 5 tahun ke depan Ya tentu kita ingin menciptakan kota yang serasi lah ya. Serasi yang sesuai tadi sudah dijabarkan di 13 program kegiatan kita yang menjadi prioritasnya ya yang untuk 5 tahun ke depan. Oke, demikianlah teman-teman updaters obrolan update talk dengan Paslon 01 Kang Ahmad Bamli dan Kang Wida Sembada di Pilkada Kota Sukabumi. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Kang Bamli, Pak Dida, Kang Oksa. Saya bersama Kang Oksa saat ini kita akan bertemu dengan edisi update talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik warga Sukabumi, mari kita hadirkan suasana pilkada yang membahagiakan, suasana pilkada yang sehat bagi kita semua. Sehingga yang dilaksanakan dalam pilkada ini adalah adu ide dan adu gagasan, adu untuk membangun Sukabumi kita lebih baik. Pilih yang paling tepat untuk Sukabumi kita yang lebih baik ke depannya. Dan tentunya serasi adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam program pembangunan Sukabumi. Atur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.